Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengenai tentang pemulihan layanan transformasi kegagalan jasa menjadi loyalitas strategis dalam manajemen kualitas layanan. Dalam dunia jasa, kegagalan layanan adalah hal yang sulit dihindari. Hal ini karena jasa memiliki karakteristik seperti tidak berwujud, kualitas yang bisa berbeda-beda, dan proses pelayanan yang terjadi bersamaan dengan konsumsi pelanggan. Karena itu, pemulihan layanan menjadi sangat penting. Pemulihan layanan bukan hanya menangani keluhan, tetapi juga menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Pada kualitas layanan terdapat beberapa kesenjangan atau gap. Yang pertama ada knowledge gap, yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan pemahaman manajemen. Yang kedua ada standard gap, yaitu perbedaan antara pemahaman manajemen dan standar layanan yang dibuat. Ketiga ada delivery gap, yaitu perbedaan antara standar layanan dan pelaksanaan nyata di lapangan. Jika gap ini tidak ditangani, maka akan muncul kegagalan layanan. Ada 5 dimensi utama kualitas layanan atau rater. Pertama, reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan secara konsisten. Yang kedua, ada asuransi dan empati, yaitu kemampuan memberikan rasa percaya dan perhatian kepada pelanggan. Yang ketiga, ada tangible dan responsif, yaitu bukti fisik layanan dan kecepatan merespon keluhan. Dalam pemulihan layanan, responsif dan empati menjadi faktor yang sangat penting. Kegagalan layanan dapat terjadi karena dua hal utama. Pertama, kegagalan sistem inti, misalnya kesalahan penagihan atau layanan yang lambat. Kedua, interaksi karyawan, seperti sikap yang kurang sopan atau kurang responsif. Dampaknya bisa besar, mulai dari ketidakpuasan pelanggan hingga pelanggan pindah ke kompetitor dan memberikan ulasan negatif. Menurut Levelux, terdapat 3 strategi pemulihan layanan. Pertama, ada kompensasi finansial seperti refund atau voucher. Yang kedua, ada kompensasi psikologis, misalnya permintaan maaf dan empati. Ketiga, koreksi sistematik, yaitu memperbaiki sistem agar kesalahan tidak terulang kembali. Jadi, perusahaan tidak hanya memperbaiki masalah saat ini, tapi juga mencegah masalah di masa depan. Pemulihan layanan dipengaruhi oleh 3 jenis keadilan. Pertama, keadilan distributif, yaitu apakah kompensasi yang diterima pelanggan sudah sesuai. Yang kedua, keadilan prosedural, yaitu apakah proses penanganannya cepat dan mudah. Yang ketiga, keadilan interaksional, yaitu bagaimana pelanggan diperlakukan selama proses pemulihan. Ketiga, aspek ini menentukan kepuasan pelanggan setelah terjadi kegagalan layanan. Budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa, terdapat filosofi diwungke, yang berarti diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Pelanggan tidak hanya ingin masalahnya selesai, tetapi juga ingin dihargai dan diperlakukan dengan sopan. Karena itu, empati dan komunikasi yang baik menjadi sangat penting dalam pemulihan layanan di Indonesia. Service recovery paradox adalah kondisi ketika pelanggan justru menjadi lebih loyal setelah masalah berhasil diselesaikan dengan baik. Hal ini terjadi karena pelanggan merasa perusahaan benar-benar peduli terhadap mereka. Namun, kondisi ini tidak selalu terjadi. Jadi, kegagalan terlalu parah atau terus berulang, pelanggan tetap bisa kehilangan kepercayaan. Ada beberapa langkah penting dalam implementasi pemulihan layanan. Pertama, ada komitmen dari pemimpin perusahaan. Yang kedua, ada deteksi masalah secara cepat. Yang ketiga, adanya protokol penanganan keluhan. Dengan langkah ini, proses pemulihan bisa berjalan lebih efektif. Teknologi dan AI juga berperan dalam pemulihan layanan. Chatbot efektif untuk menangani pertanyaan sederhana dan memberikan respon cepat selama 24 jam. Namun, manusia tetap lebih unggul dalam menangani masalah emosional dan kompleks karena memiliki empati. Jadi, teknologi sebaiknya digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti manusia. Tono dan Rambat Lupiodi, pelanggan Indonesia masih memiliki toleransi terhadap kegagalan layanan jika perusahaan menunjukkan itikat baik dan memberikan penjelasan yang jujur. Karena itu, responsiveness, assurance, dan empati sangat penting dalam konteks budaya Indonesia. Pemulihan layanan yang baik memberikan banyak manfaat strategis. Perusahaan dapat mempertahankan pelanggan dengan biaya yang lebih murah dibanding mencari pelanggan baru. Salah satu contoh keberhasilan pemulihan layanan adalah Garuda Indonesia. Saat terjadi keterlambatan penerbangan, Garuda memberikan kompensasi komunikasi yang transparan dan pelayanan tambahan kepada pelanggan. Hasilnya, banyak pelanggan tetap loyal karena merasa dihargai dan diperhatikan.
Kesimpulannya dari materi kali ini ialah sebagai kesimpulan pemulihan layanan bukan hanya menyelesaikan masalah tetapi juga peluang untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Keadilan, empati, dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama keberhasilan pemulihan layanan. Selain itu, teknologi dapat membantu proses pemulihan tapi empati manusia tetap tidak bisa ditergantikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.